Oke, selamat malam teman-teman. Di video ini kita bakal pakai map info buat ngebikin ini ya, buffer buat ngelakuin buffer terhadap titik-titik yang kita punya, yang titik-titik itu tuh punya punya data juga mengenai si curah hujan. Jadi ini sebagai tugas sistem informasi meteorologi ya, gitu. Jadi apa aja yang kita butuhin di sini kan, kalau misalnya kita lihat ke tugasnya itu tuh dibilang bahwa minimum 20 titik dari pulau yang udah ditentuin harus dibuatkan gitu sih buffernya, kayak gitu ya. Jadi untuk itu kita harus punya minimum 20 poin. Habis itu harus kita masukin data CH yang disediain sebagai dummy variable itu ya, karena datanya nggak nyata untuk titik yang ada. Itu disuruh dimasukin ke tabel yang sama tabel si CH tadi, sama si tabel titik tadi. Habis itu kita lakuin buffer. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, di sini aku mulai dari buka dulu map infonya. Nah, sambil nunggu aku buka, di sini aku coba buat tadi milih titik-titiknya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat tugasnya gitu ya, bahwa minimum 20 titik. Nah, di sini aku bakal pakai cara ngebuat satu file CSV, yang di file CSV itu aku masukin koordinat X sama Y dari titik yang aku mau, sehingga nantinya bisa diimport ke map info, sehingga nanti bakal otomatis jadi titik-titik yang diperluin. Simpelnya, singkatnya kayak gitu. Di sini yang diperluin untuk buat titik-titik tadi, untuk input titik-titik tadi, pakai maps, sama satu lagi pakai notepad ya. Kayak gitu, siapin maps, siapin notepad. Nah, di sini aku buka file baru. Nah, di sini dibikin kayak gini ya. Ini di mapsnya kita navigasi, kita cari pulau mana yang mau kita bikin titik-titiknya. Di sini aku mau bikin di Pulau Maluku, kayak gitu ya. Pulau Maluku di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi di Google Maps kita bisa klik kanan, dan ini ada koordinatnya itu yang ini lintang, yang ini bujur, yang sebelah kiri itu lintang, yang sebelah kanan itu bujur. Yang kalau misalnya dilihat ke koordinat kartesian XY, itu tuh bakal jadi Y, X kayak gitu. Sehingga di sini kita bikin Y, X dulu sebagai headernya. Nah, tadi kayak gini. Nah, supaya gak lost track juga, supaya gak lupa, dan supaya nanti bisa kita gabungkan dengan mudah tabel yang ya data ini dengan data curah hujan, di sini buat juga ID gitu. Itu ID itu berarti ini titik keberapa, simpelnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini aku sambil buka di sini map info aku, supaya sambil gitu ya, khawatirnya lama di aku ngebukanya. Balik lagi. Nah, berarti di sini selanjutnya enter, berarti ini mulai dari ID ke 1. Terus Y sama X nya kita bisa klik kanan gitu, klik kanan di satu titik, terus klik si koordinatnya ini. Terus di sini paste, enter, 2, lanjut, dan seterusnya gitu. Ini aku bakal lanjutin 3, copy paste 4, paste sebelum copy paste 5, paste 6, paste 7, 8, 9, 10, dan seterusnya kayak gitu ya. Ini aku lanjutin.
Wih, ada waru di Maluku. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya aku mau dapetin satu pulau gitu ya, titiknya itu. Ini aku terusin lewat dari 20, 27, 28. Tadi udah aku copy belum? 29, 30, ini satu. Aku ambil 31 titik aja di sini. Setelah jadi kayak gini, setelah dapat titik-titiknya dengan ID yang ada, kita save. Ini kita simpan dengan di sini format namanya bebas. Di sini aku bikin namanya berarti maluku.csv. Aku kasih CSV di sini, koma separated value. Nilai-nilainya dipisah sama koma untuk nantinya di import oleh atau ke Mapinfo. Di sini udah cukup. Ini karena di sini aku gak terhubung si Windows aku sama laptop utama aku, sistem utama aku. Di sini aku pindahin lo ke drive. Bentar ya, ini aku ke drive dulu. Upload file Maluku titik. Oke, di sini. Nah, Maluku titik. Nah, ini aku download, aku simpen. Download. Nah, selanjutnya setelah teman-teman buka Mapinfo teman-teman bisa lakuin open suatu workspace. Jadi secara singkat, workspace itu ruang kerja kita ya di Mapinfo. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti workspace tuh full dari sini ya. Berarti dari ada isinya itu bakal menyimpan informasi mengenai table list, layer control, terus window yang terbuka dan semacamnya. Jadi itu tuh ya megang informasi-informasi itu. Tetapi perlu diingat bahwa workspace itu gak megang data yang adanya gitu. Misal table list ada gitu, tahu ada apa aja di table yang kita punya. Tapi si workspace ini data.war itu gak punya isian dari table-table atau layer-layer yang kita punya. Sehingga perlu diperhatikan bahwa ya kita harus nyimpen, jangan lupa si table sama layer kita sekiranya nanti diubah. Itu untuk workspace. Nah, terus juga di sini ada table. Jadi table itu untuk di Mapinfo simpelnya kayak semua data gitu. Jadi kayak semua data itu pasti tersimpan dalam table gitu. Sehingga ya table itu menyimpan data-data, baik itu data kayak misal tadi kita masukin nilai X, nilai Y, terus ID, dan juga nantinya si table ini tuh bakal diproyeksikan kayak gitu. Nah, terus di sini ada layer control. Layer control tuh jadi tadi dari table yang kita punya kita bisa nampilin table itu sebagai layer kayak gitu di sini. Nah, nanti untuk layer sendiri nanti tuh kita punya berbagai layer. Nah, berbeda dengan QGIS yang kalau misalnya
satu layer control dulu. Berarti kalau misalnya dimasukin data A, B, C tuh tinggal kita naik turunin. Nah kalau di sini kita tuh ada sebutlah 2 lapisan gitu secara defaultnya. Jadi kayak yang pertama tuh si layernya yang bisa diisi, terus nanti bisa juga keisinya tuh sebagai layer terpisah. Jadi nanti dalam peta berbeda, simpelnya kayak gitu, dalam kanvas berbeda. Barangkali kurang terbayang kalau misalnya aku sambil gambarin di sini, tapi ya ini sebagai penjelasan singkat aja gitu tadi mengenai workspace, table sama layer control. Nah di sini bakal aku open satu workspace, yang workspace itu tuh udah punya data ya, punya layer ocean sama layer country, sehingga nantinya di peta aku ini langsung ada si laut sama si pulau-pulaunya kayak gitu. Ini bisa open atau Ctrl O. Terus di sini tunggu muncul pop up. Di pop up ini file types-nya pilih workspace, terus masuk map info, data praktek, beta data, pilih workspace dan pilih world war kayak gitu. Nah, yang data ini tuh dari tim CMAT ya, bisa teman-teman download data praktek si nama foldernya. Di sini kita lihat layer control. Di sini tuh ada layer atau canvas ya, aku sebut aja yang ini tuh canvas, yang ini tuh layernya. Nah di sini kelihatan di canvas world ini ocean di checklist. Kalau misalnya kita uncheck dia bakal hilang oceannya. Terus juga ini country, kalau kita checklist muncul si negaranya. Ini juga kan misal bintang, ini kalau yang ini capitals atau ibu kota, kelihatan ibu kota di mana aja kayak gitu. Nah di sini bakal selanjutnya bakal kita import data yang tadi udah kita bikin. Data apa tadi? Data tadi itu data si yang tadi si titik-titik yang udah kita tentuin. Gitu caranya. File, open. Di sini files of type-nya pilih si tadi aku simpan sebagai CSV, berarti di sini pilih CSV kalau aku. Nah, habis itu masuk ke di sini aku masuk ke dokumen. Berarti yang tadi itu aku ada di download. Harusnya berarti ada di download. Tadi pilih ininya CSV Maluku titik yang tadi aku bikin. Nah terus karena tadi di filenya kalau misalnya kita coba lihat di baris pertama tuh tadi ID X sama Y ini ya, kita lihat kalau misalnya dilihat di sini ID Y sama X ini untuk si line pertamanya, baris pertamanya, sehingga di sini pilih use first line baris pertama sebagai column title atau sebagai header, sebagai judul si kolomnya kayak gitu. Oke, kita tunggu. Nah muncul Maluku titik. Nah kan kalau misalnya dilihat di sini tadi peta aku tuh ketumpuk gitu ya, dan di sini nggak ada close, nggak ada apa gitu buat nampilinnya lagi. Gimana cara supaya ada lagi yang tadi si kanvas aku itu petanya? Nah bisa teman-teman lihat di sini ada window, pilih tile windows. Nah sehingga terjadi tiling di sini kayak gini. Tile ini bisa kita geser-geser, besar kecilin dan muncul semua gitu sih sebagai window-window tersendiri kayak gitu. Nah selanjutnya tadi kan kita baru open si CSV-nya. Nah ketika CSV tadi di open, dia tuh ya bakal sumbernya si CSV itu sendiri sebagai table. Ini bisa langsung kita kita tambahin ke layer kita, atau kita export dulu atau kita save dulu dia sebagai tab ya, file tab tersendiri kayak gitu. Ini bakal aku export dulu sebagai tab karena ketika dia tuh CSV dan bukan tab, ketika dia tuh bukan tab, nanti dia akan terkendala di fungsi table sama beberapa fungsi lainnya gitu, sehingga supaya versatile gitu, supaya aman, sebutlah ini aku save dulu dia sebagai di sini MEF map info interchangeable. Ini aku pilih save nya di map info.
aku taruh di sini di luar data praktek sebagai maluku.mif. Save kayak gitu. Nah, setelah di save, ya udah yang tadi ini bisa langsung di close aja. Dan di sini bisa kita masuk ke table dan import. Nih, map info interchangeable, kita pilih maluku.mif. Nah, setelah kita pilih tadi Maluku titik, dia bakal ngimport sebagai table juga, sehingga tadi terbentuk file table. Sini diminta namanya, aku simpan sebagai Maluku titik tab. Dan di sini muncul lagi gitu ya si Maluku titik ini. Selanjutnya si table ini bakal aku tambahin ke layer. Sebelum itu dilihat dulu, browse dulu isian tabelnya kayak gitu. Kayak gini ya, dia punya ID Y sama X kayak gitu. Di sini aku tambahin dia si Maluku titik dengan klik tambah di layer control dan pilih Maluku titik, oke. Di sini Maluku titik udah ada. Tapi kalau misalnya dilihat di petanya, di Pulau Maluku tuh belum ada titik-titiknya. Nah, hal ini terjadi karena yang kita punya di data CSV kita itu emang benar-benar sebatas nilai ID Y sama X aja. Kita gak punya lokasi untuk tiap-tiap data, tiap-tiap baris datanya gitu. Si X, Y, walaupun X sama Y dia tuh ya gak didefinisin gitu bahwa itu tuh sebagai koordinat. Sehingga yang perlu kita lakuin adalah ada di mana? Di sini ya. Di table list ini klik kanan si Maluku titik. Terus dari ini table Maluku titik klik create points. Nah, di sini create points from table for table Maluku titik using simbolnya. Di sini simbolnya aku pilih lingkaran warna merah biar sedikit terlihat. Habis itu X-nya sebagai X dan Y-nya sebagai Y. Seperti itu. Nah, tadi kenapa aku nulisnya Y dulu baru X? Sebelumnya aku coba di ArcGIS. Nah, kalau di ArcGIS tuh dia ngambilnya ya X, Y sama. Tapi kalau misalnya tadi di Google Maps kan angkanya di yang angka tadi yang nilai yang kiri itu ketika diklik kanan itu tuh negatif atau kecil gitu. Dan yang kanannya itu nilainya besar, yang ratusan. Nah, itu kan berarti yang kiri itu nilai bukan bujur, melainkan nilai lintang gitu. Sedangkan yang kanannya itu bujur. Sehingga kalau misalnya di gini X itu nilai harusnya nilai bujur. Sehingga ya yang tadi yang angka ratusan itu tuh bujurnya, sehingga Y dulu baru X untuk si klik kanan di maps itu. Nah, kalau sedikit musingin ini kita lanjut. Habis milih ini ya titiknya kayak gimana, proyeksinya biarin longitude latitude, okein. Nah, langsung muncul banyak titik di sini. Kita zoom in, kita pilih panning tool, kita geser. Nah, terjadi ya terlihat gitu ya titik-titiknya kayak gini. Kan tadi ada, kalau misalnya lihat di sini, ini ada titik yang kurang presisi gitu, ada yang sampai ke air-air. Nah, ini tuh ada kemungkinan kesalahan dari si data counter ini. Data counter ini kalau misalnya kita lihat, dia tuh bentuk si pulaunya ya sangat-sangat disimplify gitu, sangat-sangat disederhanakan, sehingga mestinya bentuknya kayak gini. Jadi ya terlihatnya seperti ada di air. Padahal kalau misalnya kita pakai data daratan yang lebih bagus, si datanya itu mestinya ya lebih di sini lebih bagus lagi gitu. Seperti itu. Sini kita lanjut. Tadi di sini kita kan udah punya data Maluku titik si titik-titiknya. Yang kita lakuin selanjutnya adalah nambahin data CH. Nah, data CH yang kita punya itu data pakai aja kata bapaknya itu data Jabar. Bentar nih aku pause dulu. Oke, lanjut. Data Jabar ya. Kita pakai data CH Jabar. Jadi di sini aku browse dulu data CH Jabarnya. Ada di sini kalau punya aku data praktek. Terus di metadata jauhan. Di data praktek ya, di folder data praktek dia ada CH Jabar aja ini. Nah, si CH Jabar ini aku kan ini bakal kita coba cek gitu ya. Dan ini supaya data CH Jabar ini gak keubah, gak keganggu, ini aku copy dan paste, aku buat salinannya gitu ya. Aku kasih nama CH tugas kayak gitu.
CH tugas, dan ini aku buka filenya XLSX dan tungguin. Nah, terbuka datanya. Lihat di sini ada ID station, terus si CH hujannya sama CH tahunnya, CH bulanan, CH tahun. Nah, kalau misalnya di sini kita coba lihat di map info kita, data Maluku titik atau data titik yang aku punya di sini, aku pencet browse, itu jumlahnya ada 31. Sedangkan data yang aku punya di sini cuma ada 28. Sehingga di sini yang perlu aku lakuin supaya bisa match 100% match data dari sini si CH tahunnya dengan data yang ada di Maluku Point tadi, yaitu antara aku nambahin 3 baris data lagi atau aku ngehapus 3 titik dari sana dari si Maluku Points. Nah, yang bakal aku lakuin di sini aku nambahin 3 aja supaya gak pusing untuk mikir random gitu. Ini aku blok 3 terbawah aja, 3 baris terbawah, dan aku tarik ini autofill tambahan 3 kayak gitu. Ini ada sama, biarin aja, ininya juga biarin aja. Nah, tapi ini kalau ada yang min nih berarti dibenerin aja gitu ya, berarti ganti jadi 6, ya aku ganti jadi 9 kayak gitu. Seperti itu datanya, berarti ini udah match ya, udah cukup match. Di sini ada 31 baris data. Nah, selanjutnya ini jangan lupa kita save. Dan di sini ingat juga alamat data kita, atau simpelnya kayak ini tuh ada berapa kolom sama berapa baris. Ini kalau aku lihat sini kolomnya ada kolom A sampai S, bukan berapa ya, berarti kolom apa gitu sama baris apa. Ini A sampai S dan 1 sampai 32 dengan baris 1 ini sebagai judulnya gitu, sebagai headernya. Ini berarti A sampai S, ini ya, ke bawahnya sampai angka 32. Ini aku save dan aku close. Nah, ini teman-teman jangan lupa close si file tadi, karena bakal kita import ke map info, dan Excel tuh gak bisa kita import kalau misalnya lagi kebuka, karena dia rentan perubahan. Jadi emang dari si Excelnya dibuat kayak gitu. Nah, selanjutnya ini Maluku titik browser aku close. Di sini kayak tadi ya, aku file open atau Ctrl O dan pilih si maaf, suara aku ada agak aneh, aku minum dulu. Oke. Pilih file of type-nya ke XLSX atau XLS. Terus masuk ya benar, map info dari XLSX data praktek CH tugas. Ini aku klik 2 kali atau klik open. Dan di sini Excel information ini kita jabarin bahwa data yang mau kita ambil itu rentangannya, pilih other. Nih, CH Jabar tuh tadi nama sheetnya, kalau misalnya tadi teman-teman perhatiin. Berarti dibiarin aja kayak gini. Dan ini pilihnya tadi kan baris pertama ya, sedangkan baris pertama tuh si title-nya, si headernya kayak gitu. Sehingga ini A1 gak kita ambil dari A2, karena data kita mulai dari A2 sampai tadi kan S32 gitu data terakhirnya. Hingga ini A2 S32, dan pilih this row above selected range sebagai judul kolomnya. Jadi di atas A2 yaitu A1 bakal kita jadiin judul kolom dari tab yang bakal kita buat ini dari hasil import Excel. Pilih OK. Terus bisa kita lihat tipe datanya ini, kalau misalnya udah semua oke, aman, kayak angka itu float atau integer, ini berarti udah aman. Stasiun karakter dan semacamnya ini udah aman. Kita klik oke aja, keluar CH tugas browser. Nah, ini selanjutnya kayak tadi, ini tadi masih bentuknya XLSX yang kita masukin datanya ke tabel kita belum punya data si tabnya, sehingga di sini aku lakuin ekspor dulu gitu si CH tugas ini. Jadi CH tugas, klik kanan, kita ekspor CH tugas. Terus ini aku mundur aja, aku taruh di sini di luar data praktik. Save CH tugas .mif,
Terus ini si CH tugasnya aku close, terus aku pilih table, pilih import, dan pilih CH tugas MBF. Terus diminta bikin tabnya, ini aku kasih nama yang sama aja, CH tugas, tapi pakai ekstensi .tab. Sini udah muncul CH tugas, dan ini datanya tadi banyak data dummy-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan sebenarnya ini tuh data untuk stasiun yang ada di Pulau Jawa, sedangkan aku di sini Pulau Maluku. Kata bapaknya ambil aja nilai si curah hujannya, curah hujan tahunan. Jadi di sini yang bakal aku lakuin yaitu untuk aku bakal ngambil data XY atau data titik dari si Maluku ini, Maluku titik, dan data curah hujan dari si tabel CH tugas. Caranya pakai ada dua cara. Kita bisa pakai table update kolom kalau misalnya mau masukin data ke kolom yang ada, update data gitu ya, atau di sini yang bapak contohin di kelas yaitu pakai query bahasanya bukan ya, atau query harusnya, karena itu Q. Ini query, aku pilih query SQL select. Nah di sini muncul SQL select gitu, muncul banyak kolom. Jadi kalau di sini singkatnya select kolom ini yaitu kolom data yang bakal dipilih kayak gitu. Nah maksud dipilih itu kayak gimana? Nah jadi nanti dari hasil SQL select ini data-data yang terpilih itu bakal dibuatkan atau dimasukkan ke dalam table baru, sehingga untuk itu simpelnya kayak select kolom tuh kolom mana aja yang mau kita ambil datanya kayak gitu. Nah di sini kolom yang mau aku ambil datanya, nah di sini kan masih bintang ya, di sini belum ada pilihan kolom selain bintang. Hal itu karena di sini kita tabelnya masih kosong. Nah, apa nih maksud from tables? Nah, from tables ini tuh data yang kita mau, atau misalnya kayak kolom-kolomnya itu dari tabel mana aja. Nah ini aku mau dari tabel Maluku titik sama tabel CH tugas. Sehingga selanjutnya select kolom aku pilih lagi. Di sini muncul gitu ya pilihan lain selain bintang. Apa maksud bintang? Nah bintang tuh pilih semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pelajari lebih lanjut tentang SQL ini, teman-teman bisa belajar bahasa SQL, sebutlah itu ada semacam di MySQL gitu. Jadi ada operatornya sendiri gitu, kayak select table atau select bintang from table, terus misalnya delete atau alter dan semacamnya. Itu teman-teman bisa pelajari, search aja SQL W3 School atau W3 School gitu, bisa belajar dari situ. Kita lanjut nih, select kolomnya, kolom apa? Di sini yang aku mau ambil datanya yaitu data X, terus data Y, sama data curah hujan tahunan kayak gitu. Aku cuma mau ambil 3 data ini, X, Y, CH tahun, dengan syarat apa nih? Nah, jadi kalau misalnya kondisinya dibikin kosong, dia tuh bakal ngambil semuanya banget gitu si kolomnya ini. Nah mestinya karena kita punya jumlah data yang persis sama si barisnya, itu gak akan begitu jadi masalah ya mestinya. Tapi di sini supaya data-data yang kita ambil itu bisa match, tadi kan kita punya ID ya. Kalau misalnya dilihat di data CH tugas tuh ada ID, di Maluku titik juga ada ID. Sehingga ini aku bakal match si ID-nya tadi. Kayak gitu. Berarti di sini where conditional. Apa kok simpelnya kayak data-data yang memenuhi syarat apa gitu yang mau diambil tuh. Nah, di sini aku bikin syaratnya itu si nih, CH tugas ID, atau simpelnya kayak ID stasiun kalau yang sebelumnya tuh di CH tugas, sama dengan, ini aku klik aja, sama dengan apa? Sama dengan, berarti sama dengan Maluku titik ID kayak gitu. Nah berarti ini kalau misalnya ada baris dengan ID yang sama dari kedua tabel, maka data itu akan diambil kayak gitu. Nah karena
ada ID juga di sini, aku bakal tambahin sekalian si kolom ID supaya nanti tabel yang aku punya itu punya kolom data ID juga. Nah ini udah dipilih, from tablesnya udah, conditionnya udah, aku verify dulu syntax is correct, berarti si condition ini udah benar. Nah di sini ini group by columns, order by columns aku gak begitu paham, jadi aku lewat dua kolom ini. Nah ini input table named, jadi ini kita tentuin nama table baru kita dari hasil selection ini. Nah kalau bisa dibiarin selection, dia bakal namanya itu jadi query 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah ini supaya ada nama, aku pilih aja namanya itu Maluku CH kayak gitu, dan aku pilih oke. Nah di sini muncul di table list ada Maluku CH, dan tadi karena ke checklist open browser jadi langsung ke browse. Di sini ada ID, XY sama CH tahun. Sini aku coba, sebelum aku apa-apain lagi si Maluku CH ini aku ekspor dulu. Sini aku sebagai Maluku CH MIF kayak gitu, udah diekspor. Ini Maluku CH nya aku close, ini juga Maluku titiknya ini aku close aja. Are you sure? Oke. Nah tadi kalau misalnya kita close Maluku titik tanpa nge-export dulu si tadi namanya CH apa Maluku CH, ketika kita close dia tuh bakal nanti di okein tuh bakal hilang dari sini. Nah ya, ini hilang beberapa hal dari sini, sehingga tadi jangan lupa untuk selalu nge-export setelah kita membuat suatu hal atau mau melakukan suatu perubahan. Sini aku table import, aku masukin lagi data Maluku CH, bikin tabnya ini Maluku CH tab, Maluku CH ini aku tambahin ya, saya tambah di layer control Maluku CH. Nah dia muncul, dan di sini benar si browse tablenya isinya itu udah sesuai, ada X, Y, ID sama CH tahun. Ini secara urutan kurang bagus, urutan ini ya tadi ini kan harusnya kalau sebelumnya tadi ID, X, Y, CH tahun. Ini gak begitu ngaruh, dibiarin aja. Aku close. Selanjutnya kita lakuin buffer gitu sesuai permintaan dia. Di sini cara buffer itu ada di table, di table di sini ada buffer, pilih buffer. Nah ini disebut bahwa buffer objeknya dari objek-objek yang ada di tabel mana, itu yang ada di tabel Maluku CH. Terus simpan si data hasil buffernya mau di mana nih, apakah mau di tabel baru atau kayak gimana. Ini aku bikin tabel baru aja, jadi nanti terpisah antara data si titik-titik ini dengan data luasan buffernya. Aku bikin di new aja, next. Ini new table, ini open new mapper. Kalau misalnya di checklist nanti dia bakal kebuka peta baru gitu. Itu bukan ya, ini aku coba aja. Kalau add to current mapper berarti nambah ke sini kayak gitu. Ini aku biarin aja di open new mapper. Aku juga penasaran apakah benar kebuka. Ini baru canvas baru. Ini using table, di new tablenya strukturnya itu ya karena tadi CH tugas Maluku CH, ini sebenarnya table strukturnya bikin create new aja. Mestinya gak begitu ngaruh kalau kita pilih using table juga. Create table. Nah di sini kan kosong gitu ya datanya. Ini kalau misalnya mau add field bisa aja, tapi apa gitu fieldnya ini. Nah, jadi karena emang kita gak mau ada begitu ada data apa-apa, berarti ya ini aku cancel aja. Harusnya kan bisa back ya, tapi karena gak ada pilihan back aku cancel. Aku pilih lagi buffer from Maluku CH, store-nya di new, next. Nah, ini si using ininya table strukturnya, si struktur tabelnya nanti itu berarti fieldnya kayak gimana. Yang aku pilih aja yang CH tugas gitu. Kayak gitu si strukturnya, struktur CH tugas, create. Nah ini mau ada apa aja nih nanti yang ada di ini baru, di tabel baru. Aku cuma butuh ID doang gitu ya, jadi aku pilihnya ID doang. Aku create di sini sebagai apa namanya, aku taruh di luar data praktek, namanya yaitu Maluku
buffer. Nah, maluku CH buffer kayak gitu. Selanjutnya di sini aku save. Nah, terus di sini buffer objeknya mau kayak gimana nih kriterianya, kayak gitu. Ini kriterianya itu aku mau, nah ini dia tuh bisa value aja, berarti di sini mau terhadap unit yang ada, terhadap satuan yang ada. Di sini kilometer, mau berapa lebar gitu, si radiusnya, si R nya. Nah itu kita bisa milih radius yang linear aja gitu, kita bikin instan aja untuk setiap titiknya, atau kita bisa bikin radius berdasarkan data yang kita punya. Nah idealnya itu karena kita punya data CH tahun, ini kita bisa petain gitu, walaupun ini kurang kurang relevan gitu, kayak misal kan gak menentukan luasan hujan gitu, bahwa CH tahun, atau simpelnya semakin besar curah hujan tuh belum tentu luasan daerahnya itu semakin besar, sehingga nanti tuh hasil buffernya itu bukan luas terjadinya hujan kayak gitu. Jadi ya ini untuk saat ini, sejauh ini kata bapaknya juga ini belum begitu pakai si datanya, si buffernya itu berdasarkan data. Berarti di sini kita pilih value aja, value-nya berapa. Di sini bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Ini aku mau pilih karena titik aku cukup berdekatan, aku pilih 50 aja. Terus ini kalau misalnya one buffer of all objects, nah ini jadi kan simpelnya buffer tuh dari objek yang kita punya, dia tuh bakal dibikin suatu radius. Nah kalau misalnya yang kita punya itu titik, berarti radiusnya itu lingkaran. Kalau misalnya kita punya garis, berarti ya sepanjang garis itu gitu dibikin si buffernya gitu, dibikin radius untuk jadi suatu luasan area. Atau kalau misalnya kita punya poligon, misalnya garis dengan poligon tertutup gitu ya, 3 titik, berarti ya sebutlah segitiga. Nanti tuh ya kalau misalnya buffernya terhadap segitiga, berarti ya di luar segitiga itu bakal dibuatin radius gitu. Nah kalau misalnya kita pilih one buffer of all objects, bakal terjadi kalau misalnya segitiga tuh ya full segitiga aja gitu, di luar segitiga. Tapi kalau misalnya one buffer for each object, jadi setiap objeknya dihitung, setiap titiknya dihitung, jadi nanti ada tersendiri, buffer tersendiri. Ini di sini aku pilih one buffer for each object aja, spherical di sini si buffer objeknya, karena ini Cartesian nggak bisa dipilih karena mestinya ini karena bentuknya titik ya. Nah data agregasinya ini sebenarnya kan kalau di sini ada metode. Nah metodenya ada apa, ini belum begitu kita pelajari, jadi di sini aku pilih no data aja, atau ini aja value ID-nya aja gitu, aggregation ID. Ini sebenarnya aku gak begitu tahu data agregasi itu gimana, tapi kali aku pilih ID value aja gitu ya, soalnya sebelumnya kan kalau misalnya gak dipilih apa-apa, di okein tuh kosong datanya nanti walaupun ada fieldnya. Ini aku coba ID value, oke. Nah terjadi buffer. Nah benar kan ya, karena kita tadi ada new mapper, ini tuh kebuka di map baru, sebutlah kayak gitu. Sehingga ini ketika kita close, di sini bisa dilihat di table listnya ada Maluku CH buffer. Jangan lupa nanti diekspor ya. Ini aku bakal tambahin dulu ke si layer control, Maluku CH buffer, pilih, dan ada gitu si buffernya. Ini kan buffernya cukup mengganggu gitu, karena dia tuh solid warnanya, fill colornya, warna pengisinya solid. Ini titik-titiknya ketutup. Sebenarnya di sini bisa kita naikin Maluku CH kita. Bentar, baterai aku berapa lagi ya? Baterai laptop. Oh lah, siap 3%. Bentar. Charger. Nah. Sip, 2%, selamat. Nah, karena tadi sampai mana? Nah, ini kan disimpan di bawah. Ini yang Maluku CH buffer, si Maluku CH kita. Ini bisa kita naikin aja, muncul di atas, tapi ini kurang rapi, sehingga di sini kita bisa pilih aja si ininya, pattern dari Maluku CH-nya, pilih ini, klik. Terus di sini patternnya pilih non aja, kayak gitu. Terus si bordernya bisa disesuaikan sama teman-teman. Kalau misalnya cukup ini, preview, lihat apakah gini memuaskan. Kalau misalnya kurang memuaskan, berarti ininya bisa ditebelin misal gitu, preview. Nah kayak gitu, ini disesuaikan aja seperti itu. Terus pilih oke. Nah di sini udah cukup aman ya, ini kita punya data, punya buffer.
kalau misalnya buffernya kegedean yang tadi bisa diubah misalnya kayak gitu. Misalnya dari 50 aku mau ubah aja gitu jadi 30, ini aku close. Nah ya karena tadi kita belum save belum export, jadi ditanya gitu mau di save gak perubahan ini. Kalau aku pencet save, nah ke save, hilang si yang buffernya. Ini aku buffer ulang, table, terus pilih buffer, ininya ambil yang buffernya itu untuk mau ke CH, ini table, buffernya biarin. Nah aku add to current mapper aja biar langsung ketambah di kanan ini. Table structure-nya aku pilih CH tugas karena aku mau ngambil field ID aja. Itu create. Di sini aku tumpuk aja yang tadi hasil buffer sebelumnya. Override aku tumpuk karena yang sebelumnya gak kepake. Ini value-nya sebelumnya 50, aku pilih aja di angka 25 gitu ya, setengah dari luasan yang tadi, atau 20 deh jadi kegedean. Ini smoothness-nya, nah smoothness itu ini tadi belum kebahas ya, si kehalusan lingkaran. Semakin besar smoothness-nya semakin mulus lingkarannya. Ini aku pilih 500 aja karena maksimumnya 500. Karena di sini misal contoh 5000, kita coba dikasih tahu maksimalnya 500. Ini kita pilih 500 aja. Kan buffer for each spherical. Ini kita next. Data agregasinya tadi ini aku penasaran kalau misalnya aku pilih value dari si ID apakah kita dapat nilainya gitu ya. Ini aku okein. Nah kan dengan tadi dipilih add to current mapper ya, jadi ketambah ke sini langsung. Mau aku CH buffernya jangan lupa patternnya dibikin non. Oke. Nah seperti ini hasilnya, kurang lebih. Kan ada ganggu-ganggu gini ya, persegi-persegi di luar lingkarannya. Apa sih itu sebenarnya? Dia tuh benar-benar dari buffer ini. Oh, berarti tadi error aja nih, yang tadi ada titik-titik. Bisa dihapus, munculin lagi jadi lebih rapi. Terus lihat di sini, browse table. Nah, datanya kosong semua kecuali si ID. Nah tadi ada data agregasinya, aku milih yang ID ya kan. Fieldnya itu milih field yang ini ya, field yang CH itu CH tugas, dan fieldnya itu gak kita hapusin selain ID sehingga ke bawah semua gitu dengan nilai 0 ya, karena tadi kita yang ininya masukin datanya itu pilih method value bla 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 tadi sehingga kita dapat ID-nya paling enggak tuh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tadi lebih bagus lagi si keisi gitu datanya, ini berarti bisa teman-teman lakuin kayak table, terus buffer, pilih ininya mau ke CH, next ininya add to current mapper, misal using table si CH tugas. Jadi kan ini gak ada table untuk si Maluku CH gitu ya. Mungkin karena kita pilih yang di buffer itu dari si ini ya itu, ini si ininya. Nah yang gak kepake bisa kita remove field aja, kayak misal nilai bulan-bulan ini dihapus aja, ini dari kode gak kepake, remove sampai kita dapat ya sisanya juga namanya dihapus saja. Berarti emang ID IX ya tahun. Index ini aku kurang tahu apa maksudnya, tapi biarin aja. Sini tipe datanya udah sesuai, create. Terus aku bikin namanya berarti Maluku CH buffer field. Ini field tuh maksudnya keisi data ya. Bikin nama field tuh. Ini value-nya tadi 20, kayaknya di sini sedikit padat ya kayaknya. Ini aku bikin kecilin lagi di angka 15. Kilometer smoothness-nya dibikin 500 biar lingkaran sempurna. Dan buffer for each object. Nah di sini agregasi datanya, pilih value, data ID mau diambil dari mana? Diambil dari data ID. Data Y mau diambil dari mana? Data Y. Data X mau diambil dari mana? Data X. Value CH tahun dari CH tahun. Kayak gitu, aku okein.
ini lebih kecil kan ya kalau yang tadi sebelumnya dihilangin. Kayak gini tampilnya, patternnya aku nolin, ini aku oke. Ada titik-titik ganggu aku hilangin, adain, hilang titik-titik ganggu, dan browse table. Nah kan kelihatan ya bahwa datanya di sini sekarang ada semua gitu, data Y, X sama CH tahun. Ya sudah selesai kurang lebih seperti itu. Selanjutnya berarti sama bapak kan diminta aku yang CH bukan ini aja. Nah ini bapak tuh minta nampilin apa ya, untuk pengumpulan tugasnya kan di print gitu ya, print dari ini world ini, tutup ini. Di sini aku pilih aja ini, buka layer properties, buka si tabelnya, aku browse ini. Sama apa aja satu lagi aku lupa, perasaan ada 2 tab ini, sama ini kali ya si Maluku CH. Sama satu lagi kali si data CH tugas. Nah karena ini CH browser sama buffernya sama, ini aku hapus aja, ini aku tutup. Nah ini disempitin ya, space tengahnya lebih besar. Ininya sesuaiin segini. Terus ini dibikin di sini, aku bikin sini, aku bikin gini. Dan si ininya nanti disesuaiin di tengah. Sip, harusnya kayak gini, aman ya, sempitin dikit. Sip, ini udah aman. Nah ini aku biar gak gangguin ya titiknya. Nah di sini screenshot. Nah keluar screenshotnya. Nah screenshot, kasih info aja lah apa. Save, yang aku simpan. Udah selesai kurang lebih seperti itu. Berarti jangan lupa dari ininya kalau misalnya mau disimpan, cek lagi export gitu sebagai MIF, terus oke. Terus juga simak aku CH harusnya udah deh tadi. Coba aku export lagi, takut belum ada. Aku CH udah ada, oke. Itu udah aman. Di situ ini aku simpen si workspace nya sebagai, aku gak akan tumpuk si yang world tadi. Worldnya aku biarin kayak bawaan aja. Salah, bukan window. Nah di sini aku save workspace. Ini ada save workspace AC. Oh ini berarti ada otomatis. Sini berarti aku tarik mundur aja. Biarin di sini. Tarik mundur nih ke map info. Ininya aku bikin namanya tugas buffer CH. Save workspace nya. Kalau nggak salah kata bapak tuh bisa di ini juga ya, bisa di foto satu ini dari sininya langsung. Ini ada di save window deh, save window S. Nah ini save window S, JPG PNG bisa. Coba aku bikin aja namanya sama kayak tadi, tugas buffer CH. Ini semakin tinggi angkanya semakin bagus. Si ini resolusinya aja aku tinggiin 300. 400 ini. Oh. 400. Ini 2000 kali 1000 biar nanti enak di print kali ya segini aja. Itu save. Oke.
Aku cek dulu fotonya, info si tugas Bapak CHPNG dia muncul sebagai, wah ini ya doang yang kakak simpan, berarti ya teratur aja gitu ya. Harusnya ada gak sih save workspace? Nggak ada. Oh iya nggak ada ya, nggak ada. Atau print, harusnya print gak sih? Print atau PDF kali ya. Properties sini, landscape, advance, mantap aja. Oke. Nggak tahu ya hasilnya gimana kalau gini. Print diokein aja, isi nama di dokumen aja, tugas buffer ch, bikin taruh di dokumen, cari di dokumen buffer ch. Ini hasilnya gimana? Benar itunya doang ya, begitu. Nanti kalau gini doang emang milih satu biji doang ya. Oke dia, envelope juga bisa, jadi ya kayak gitu. Aku kurang tahu untuk misalnya foto langsung semua, berarti tadi aku screenshot aja dan selesai. Kurang lebihnya seperti itu. Save all ya. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan, dadah.